Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian, kelas SI maupun ERP ya. Pagi ini sebelum masuk sales, kita mau lihat sedikit tentang metodologi implementasi terkait Odoo ya. Jadi kalau kemarin kita belajar metode implementasi yang secara umum ya. Jadi bisa di-apply ke banyak produk ERP. Nah, slide kali ini kita lebih detail dari minggu lalu, karena yang minggu ini adalah spesifik ke produk Odoo yang kita pakai untuk latihan. Nah, untuk buku, sebetulnya dari Odoo sudah memberikan free, ya. Jadi PDF-PDF ini bisa kalian akses dari link Odoo ya, odoo.com. Jadi ada Odoo implementasi metodologi ya, yang warna yang ada sebelah ini ya, kanan. Kemudian juga ada buku, berupa buku banyak sekali. Ya, Odoo tentang terkait Odoo implementation Anda bisa akses ya. Misalkan seperti ini, Odoo 10 Implementation Cookbook. Nah, untuk buku seperti implementasi Odoo ini masih sangat agresif untuk mengeluarkan versi-versi terbaru ya. Jadi banyak buku-buku itu yang sudah absolut gitu ya. Karena seperti kita tahu, mungkin ada beberapa teman yang sudah akses link cloud yang saya berikan ke masing-masing mahasiswa per kelompok, itu sudah menggunakan Odoo yang latest ya, latestnya itu versi 15 ya. Jadi kalau dibilang apakah banyak bedanya antar versi? Sebetulnya nggak banyak ya, tapi ada beberapa gambar atau eh, flow inputan itu jadi nggak sama dengan buku ya. Jadi kita harus ya mungkin sama ya dengan produk IT lainnya ya. Mungkin kayak programming, mobile programming, macam-macam itu framework berganti-ganti versi dengan cepat dan ada yang perubahannya cukup mendasar sehingga menyulitkan ya. Tapi untuk Odoo tidak terlalu banyak perbedaannya, tapi ada. Ya, ini contoh buku yang bisa Anda akses. Untuk yang free adalah seperti ini, metodologi implementation metodologi ini free ya. Jadi di Odoo itu banyak yang free ya. Jadi kalau Anda tertarik, Anda bisa masuk, termasuk di situ ada video tutorial dan sebagainya. Ini juga free ya. Nah, di Odoo kita ada suatu subcopy yang menarik ya. Jadi namanya Business Scheme Odoo ya. Itu juga saya share minggu lalu ya di ULS masing-masing. Itu di sana nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana cara mengoperasikan Odoo ya, cara mengoperasikan menggunakan cerita. Ya, jadi kayak seolah-olah PDF ini membuat buku cerita di mana kalian bisa mengikuti proses inputan satu persatu, dicoba di sistem. Nah, seperti itu ya. Jadi PDF ini juga menarik ya, jadi membuat fun gitu ya. Tapi di sini tidak ada konfigurasi ya, hanya menggunakan Odoo dengan level user. Jadi bagaimana membuat PO, itu Anda bisa belajar dari PDF ini ya, dan itu sudah diberikan di minggu lalu. Jadi Anda bisa baca ya, menarik ini. Nah, mengapa menggunakan Odoo implementation metodologi ya? Ya pastinya karena sudah spesifik produk ya. Kita nggak perlu kan nyontoh punyanya SAP. Jadi kalau Anda tahu tiap produk ERP itu punya metodologi yang sendiri-sendiri ya. Walaupun masih ada benang merah dengan minggu lalu ya, metodologi implementasi secara umum. Nah, kalau secara produk ya kita harusnya menyesuaikan sesuai produk. Jadi kalau kita menggunakan Odoo ya kita harus sebisa mungkin ya menggunakan form-form atau standar dari Odoo yang ada. Ya, jadi itu pekerjaan konsultan tahu tentang dokumen-dokumennya. Kalau misalkan Anda pegang di
produk seperti SAP atau Microsoft, dia juga punya metodologi masing-masing ya, atau IFS itu ada. Jadi itu yang mereka jual. Mereka selalu nyatakan bahwa metodologi implementasi kami yang terbaik dan tercepat, ya seperti itu ya. Jadi semua produk berlomba-lomba bikin namanya metodologi implementasi. Nah sekarang kita belajar dari punya Odoo. Ya, jadi kenapa kok seringkali metodologi ini penting ya. Kita udah belajar banyak di minggu lalu, naik turunnya suatu proses implementasi itu nggak gampang. Karena meliputi orang, meliputi waktu yang panjang, dan juga meliputi bisnis proses ya. Jadi kita tahu semua produk ERP mengamini bahwa proses implementasi itu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi ya, apalagi kalau perusahaan yang sedang diimplementasikan ini tergolong perusahaan yang besar dan memiliki bisnis proses yang beragam ya. Jadi sehingga potensi apa yang terjadi dalam satu proyek ya kita akan nemui ya namanya juga proses seperti misalkan saking terlalu besarnya suatu scope project sehingga berpotensi ada delay ya. Kemudian misalkan secara teknikal ada kendala, ada kekurangan dan juga kompleksitas yang tinggi ya. Jadi ya ini semua produk ERP menyadari bahwa selalu ada resiko dalam suatu proyek bahwa proyek itu bisa gagal dan itu tidak diharapkan baik semua pihak ya, baik di sisi sebagai konsultan maupun dari sisi perusahaan. Nah, terkadang dalam banyak pengalaman ya, praktik ya, biasanya ketika fase penjualan ya, sebelum terjadi deal atau kita sebut sering masa pre-sales ya, itu yang namanya bunga-bunga ERP bisa begini, bisa begitu, ini akan mudah, itu selalu ditanamkan ya ketika terjadi proses istilahnya proses pemilihan produk ERP ya. Jadi benar-benar istilahnya yang penting dari perusahaan, dari sisi perusahaan jangan gampang terbuai. Ya, jangan gampang terbuai dengan iklan-iklan ya. Kita tahu ya iklan itu kalau suatu produk pasti nomor satu katanya ya. Ya seperti makanan selalu nomor satu gitu ya paling enak. Nah di sini yang perlu dipelajari dari sini, baik kita sebagai konsultan maupun sebagai perusahaan ya, klien ya. Dari slide ini kita harus pahami ya, bahwa masa pre-sales itu kita anggap bisa kita anggap sebagai masa bulan madu ya. Jadi belum laku, produk ERP yang kita jual belum laku. Kalau sebagai sisi konsultan, saya harapkan kita tidak hanya memiliki visi misi untuk menjual produk, tapi juga hubungan yang jangka panjang dengan klien atau perusahaan ya. Jadi ketika pre-sale jangan terlalu sampai seperti menjual janji-janji ya. Jadi harus ada kalau dari saya pribadi ya, fungsi pre-sales ini biasanya diwakili oleh orang pemasaran produk ERP dan satu orang teknikal ya. Jadi kalau dalam meeting selalu ada dua fungsi itu. Yang penting adalah jangan lupa juga memberikan asupan edukasi ke klien ya, bahwa bagaimana supaya ini manis, supaya ini enak, itu kita harus sampaikan apa syaratnya ya. Jangan sampai kita hanya menjual, oh ini bagus, ini akan berhasil gampang, tanpa ada assessment secara generik ya. Kalau saya tadi kan selalu bilang, dalam assessment, dalam menyampaikan pendapat kita harus punya data. Ya, jadi kalau saya dalam fase pre-sales kita sebagai konsultan ya atau di sisi perusahaan juga harus punya sense ini ya logika dan reasonable ya. Jadi harus ada alasannya. Kenapa kok bisa sukses itu apa syaratnya? Ya, kan dalam suatu pekerjaan nggak mungkin kan, nggak ada ngapa-ngapain tiba-tiba berhasilnya manis, kan nggak, harus pengorbanan. Apa sih pengorbanannya itu?
di dalam pre-sales kalau kita sebagai konsultan, saran saya jangan lupa memasukkan juga mengedukasi klien atau perusahaan ya. Jadi juga ini mendukung untuk proses goal implementasi ke depannya. Jadi jangan sampai pihak perusahaan terbuai dengan janji manis kita tanpa menyadari bahwa sebetulnya untuk sukses itu perusahaan juga harus melakukan sesuatu gitu ya. Harus menyiapkan macam-macam di belakangnya nanti ya. Struktur organisasi perusahaan yang untuk support, dukungan dari CEO ya, belajar dari apa? Kegagalan dan kesuksesan dari perusahaan-perusahaan yang kita bahas di slide sebelumnya ya, di minggu lalu. Nah, jadi secara umum biasanya ketika masa pre-sales, produk ERP-nya belum laku, ini customer biasanya atau klien ya atau perusahaan itu banyak dibuai oleh omongan orang sales-nya produk ERP ya. Bisa ini, bisa itu, bisa. Kalau bisa begini begitu juga bisa ya. Jadi di sini ekspektasi dari perusahaan itu tinggi. Wah, kayaknya bagus ini produk ya. Nah, akhirnya pada satu saat terpilihlah dari sekian kandidat produk ERP terpilih misalkan B gitu ya, produk ERP B gitu. Nah, ERP B terpilih dan akhirnya jadi ya deal untuk proyek implementasi produk ERP B. Nah, ketika kick off ini ekspektasi masih tinggi ya, karena masih belum ada masalah, belum ada apa-apa. Kemudian ketika masuk seperti kalian ini ya, mulai masuk bisnis proses sales, nah ini mulai menurun. Ya, karena apa? Nah, ini tergantung janji Joni tadi yang di pre-sales. Kalau cuma dikasih janji, di sini mereka akan kaget-kaget mulai. Oh, kok gini ya? Oh, ternyata gitu ya. Ternyata harus begini ya, harus begitu ya. Itu mulai. Oh, nggak cocok ini, mulai nggak cocok sama omonganmu di masa pre-sales ya. Mulai ketemu masuk sales, mulai ada gap. Kayaknya kok kelihatannya kok yang di sekarang mulai nggak gampang ya. Wah, mulai ekspektasinya turun. Kayaknya angel ini gitu ya, kayaknya sulit. Kemudian masuk blueprint supply chain mulai, loh kok gini ya, lebih kayak gini, kok nggak kayak iklannya ya, kok sulit ya, kita harus begini, harus begitu, kita harus menyiapkan data ini, data itu, mulai turun lagi. Wah, kok kayak gini ya, ternyata tidak semudah yang diiklankan. Nah gitu ya. Nah kemudian masuk modul lebih dalam lagi, tambah turun lagi, waduh kok ternyata lebih rumit, gini nggak bisa, gitu nggak bisa, katanya di pre-sales waktu itu semuanya bisa. Nah, ini ya mulai ada penurunan harapan ya. Nah, kondisi penurunan ini curamnya ini ya sangat tergantung memang ketika fase pre-sales ya. Masa ini. Jadi kalau saya makanya di kesempatan ini saya sarankan supaya ekspektasinya ini mau turun curamnya nggak begitu tajam ya. Maka kalau menjual produk kita juga harus punya fungsi mengedukasi. Ya, tidak hanya sekedar jualan program laku, nggak tahu urusanmu gitu ya. Nah, jadi ini sangat tergantung di fase pre-sales. Nah, kemudian turun ya, tambah golep, waduh, banyak error misalkan banyak. User-user nggak siap, user apa nggak bisa ngikutin, tambah turun sampai titik terdalam ya. Tapi namanya udah kadung kecemplung gitu ya, duit udah keluar banyak, ya udahlah terpaksa dijalani ya. Kemudian waktu demi waktu internal perusahaan mulai memperbaiki ya sistemnya supaya lebih bagus lagi, kemudian lebih yang error-error dibetulkan ya sampai pada suatu saat nanti user bisa menerima itu naik lagi ekspektasinya ya. Itu kalau bisa go live ya. Kalau nggak go live ya ini tidak terjadi ya, tidak dirasakan namanya fase user adoption. Ya, jadi banyak ERP gagal itu biasanya ya dan proyeknya berhenti itu di fase-fase ini. Ya, ini fase-fase ini. Ini fase-fase gagal. Sudah enggak mau lanjut berhenti. Ya, ini. Jadi ini istilahnya rawan ya. Ini waktu-waktu rawan. Ini bisa menghentikan proyek. Ya, seperti itu. Nah,
Ini ya, jadi kalau bilang customer menyatakan, wah saya nggak satisfy gitu ya, karena turun terus. Memang siklusnya begitu ya. Sepinter-pinternya kita ketika pre-sales menjelaskan produk, kemudian memberikan edukasi, tapi tetap selalu selalu ya yang namanya manusia itu kalau ada gap yang tidak sesuai dengan kapasitas kita, dia langsung, aduh kok gini ya. Makanya itu ekspektasinya turun ya. Kemudian tidak puas dari CEO, ya pasti ya. Makanya itu jangan lupa mengedukasi ya. Karena perlu dipahami bahwa sebetulnya apa namanya, disagreement itu sebetulnya juga untuk kesehatan project ya. Jadi, oh, jangan jangan projeknya terlalu diem, setuju semua ya, nanti ternyata di tengah-tengah bendol-buri ya. Tapi sebetulnya ya kalau isinya semuanya disagreement ya nggak jalan. Jadi harus balance lah kalau menurut saya ya. Jadi disagreement ini secara proper itu ada merupakan jiwa dari project ya. Tapi kalau terlalu sedikit disagreement atau terlalu banyak juga itu tidak bagus ya. Jadi kayak lagu itu ya, lagu yang sedang-sedang saja itu ya. Nah itu yang lebih proper ya. Kemudian juga biasanya adanya lag dari komunikasi ya. Dari pre-sale sudah ada lag, ada gap gitu ya. Ke bawah tambah tambah serem gitu ya, tambah seru. Nah, untuk ini ya, ini ada beberapa fokus dari project sukses ya, harus sabar dan kompetitif. Seperti itu ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini ada seperti ini ya, beberapa 4 hal besar yang bisa kita ini ya, kita lakukan, yang mindset kita siapkan ya, bahwa pertama mengenai tanggung jawab ya. Jadi semua tim, baik itu konsultan maupun partner maupun product owner ya, ODO, enterprise itu harus bertanggung jawab. Jadi dalam tim itu pertama, kalau ODO-nya pasti bertanggung jawab ya, karena dia jual produknya sendiri. Kedua, kita harus memilih partner konsultan yang memang memiliki reputasi bertanggung jawab dan pengalaman sukses implementasinya tinggi. Ketiga adalah yang juga cukup penting adalah tentang orang-orang yang dilibatkan dari internal perusahaan. Ya, jadi mereka harus responsible, orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang tinggi. Kemudian yang cukup sulit ditemui di project ya, pengalaman saya yaitu membuat ini simple ya, jadi KISS ya. Jadi jarang perusahaan kalau yang old company itu pengennya proses mereka itu adalah proses yang sudah sempurna. Ya, jadi kalau kita lihat itu panjang, bulat dan muter-muter, itu mereka nggak mau menjadi simple. Nah, itu akan membuat kesulitan untuk program ERP yang sudah modern ya, karena program ERP modern itu mengadopsi bisnis proses yang kekinian ya. Jadi kalau ketemu old style company ya, kemudian Anda nggak ingin capek-capek ya mungkin diberikan masukan ya. Selama nggak bisa berubah bisnis prosesnya ya mungkin dibelikan aja Microsoft Excel gitu ya. Jadi wis sak karep-karepmu lah mau diapakan. Ya, jadi kalau pakai ERP harus punya mindset keep things simple ya, terutama dalam bisnis proses. Karena produk ERP semuanya yang hari ini ada itu mengacu pada tren bisnis proses saat ini ya, yaitu simple. Kemudian training juga hal yang penting agar sukses, bahwa ini jangan dipikir sebagai hal yang mahal ya, tapi harus train, mengetrain, kemudian bagaimana caranya supaya internal perusahaan juga bisa menjadi expert ya. Jadi di training, train the trainer gitu ya. Jadi mentraining orang untuk tujuan orang yang kita training nanti
akan menjadi trainer di kemudian hari ya. Jadi trainer expert, jadi bisa mandiri ya. Nah, tentunya kalau seperti itu ya internal perusahaan harus menggunakan adalah talent yang best ya, ada orang-orang yang terbaik untuk melakukan proyek ini. Nah, ini contoh ya. Contoh kalau kalian kan saya sarankan kalau mau implementasi jangan langsung belajar ke suatu proyek yang besar ya. Kita harus mulai dari memiliki pengalaman setidaknya 1 kali untuk company dengan level yang kecil ya. Contohnya ini contohnya di slide kita lihat lawyer Evis ya atau kantor pengacara. Stafnya cuma 5 ya. Makanya setiap kali saya tanya, mesti saya tanya karyawannya berapa. Ya, karyawannya 5 lawyer. Sistem lama tidak ada, jadi tidak punya sistem ya. Skopnya apa? 100% standar ya, tidak aneh-aneh, tidak neko-neko. Yang diaktifkan adalah modul sales, pokoknya bisa jualan, bisa invoicing, bisa mengcover project dan timesheet ya. Timesheet ini untuk pencatatan aktivitas per waktu, biasanya kaitannya dengan project. Nah, kemudian budgetnya juga tanya, budgetnya berapa? Oh, terbatas. Deadline implementasinya apa? Oh, segera ya. Jadi ini yang bisa kita informasi sedikit ini bisa membantu kita misalkan kita sebagai consultant company untuk mengukur tim kita ini bisa nggak masuk dengan kekompleksitasan ini. Ya, kalau kita lihat skopnya lawyer office ini, menurut saya sederhana, ya sederhana banget. Nah, ini makanya kita sebut sebagai perusahaan yang kompleksitasnya kecil ya. Nah, kemudian hampir mirip-mirip tapi ini consulting company ya, sama-sama perusahaan jasa. Kalau lawyer tadi jasanya jasa notaris atau pengacara. Kalau consulting company ini lebih general ya. Mungkin ada pengacara, ada IT, ada akuntansi, ada consulting HR dan sebagainya ya. Kita lihat stafnya ini ada 4.000. Wah, jauh banget ya. Kemudian ternyata untuk legacy system atau sistem yang lama dia sudah memiliki. Berarti ini mau upgrade ya, mau upgrade sistem. Nah, skopnya adalah sama ya, sales kayak tadi ya. Ada sales, ada invoicing, ada project atau timesheet. Berarti sama ya dengan yang yang sebelumnya, yang 5 notaris tadi ya. Tapi di sini ada catatan bahwa apa? Mereka perlu development require atau custom ya. Jadi ada permintaan mungkin report custom atau transaksinya agak custom dan sebagainya. Wah, budgetnya ini seneng kayak kalau bagi orang kita kayak konsultan gitu ya. Berapa budgetnya unlimited? Wah, kita pasti seneng ya. Kita pasti ngejar, oh berarti duitnya gede gitu ya. Deadline-nya as soon as possible. Nah, kalau kita lihat dari 2 contoh ini udah kelihatan ya, contoh ini timpang. Jadi satunya standar, sederhana, jumlah karyawannya sedikit, dengan budget yang sedikit. Nah, ini yang ini cukup cukup wah gitu ya. Nah, sebelum itu 2 contoh, nanti kita lihat bagaimana sih kira-kira 2 contoh tadi kita simulasikan di ini ya, di sistem di perencanaan ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pekerjaan apa sih namanya ini ya, orang-orang yang diperlukan untuk dalam project ya. Pertama kita ada business advisor ya, jadi ada advisor bisnis ya. Kalau menurut Odoo istilahnya business advisor ya. Nah, di sini nanti ada kualifikasinya, tugasnya untuk advance qualification dan project follow up ya. Kemudian skill-nya adalah bisa dilihat harus punya mindset ya strong, punya wawasan cukup, menguasai produk ERP-nya, kemudian bisnis prosesnya dia menguasai dan dia menguasai metodologi implementasi. Nah, berikutnya adalah ada fungsi sales ya. Jadi business advisor ini juga fungsinya untuk menjualan ERP. Kemudian kalau udah maju ke proses berikutnya ada tim. Nah, di sini ada orang yang juga terlibat dalam project leader, yaitu adalah
kita perlu project manager ya. Seperti kalian di masing-masing tim harus punya satu orang sebagai project manager. Tujuannya apa? Dia harus bikin keputusan agar supaya project on track dan mentraining SPOC ya. SPOC itu adalah single point of contact, jadi representatif dari perusahaan yang dipilih ya. Jadi ada satu orang yang di perusahaan dipilih sebagai single point of contact. Jadi setiap komunikasi yang antara sisi konsultan dengan perusahaan, orang ini selalu tahu ya. Kemudian juga ada dibutuhkan fungsi bisnis analis ya. Bisnis analis ya. Bisnis analis ini tentang tahu bagaimana bagaimana cara proses bekerja, kemudian membuat requirement dan macam-macam ya. Nah, skill-nya adalah strong mindset, produk sama ya dengan tadi, bisnis dan metodologi. Nah, kemudian setelah business officer, project leader, kita juga perlu yang namanya menurut Odo ya, itu app expert. Ya, jadi aplikasi yang expert aplikasi, jadi melakukan peer review, kemudian functional intervention on project ya, jadi tugasnya seperti itu ya. Ada namanya aplikasi expert, skill-nya adalah strong mindset, product expertise, specialized business expertise dan metodologi. Ya, namanya app expert. Nah, kemudian dari itu juga ada namanya project director, ini lebih atas lagi ya. Kita sebutkan terakhir. Jadi di project director ini adalah orang yang memiliki hubungan yang paling tinggi dalam organisasi project. Ya, jadi biasanya ini adalah steering committee ya. Steering committee, dia juga punya project monitoring dalam skala yang besar, jadi nggak terlalu detail ikut day to day-nya, tapi dia memiliki project monitoring ya, kalau sekarang bilangnya mesti helikopter view gitu ya, jadi melihat secara luas. Ya, kemudian skill-nya ini, dia memanage terkait kondisi politik di dalam project, apakah perlu diambilkan suatu kebijakan atau tindakan ya, bila harus punya strong mindset, juga tahu produk, bisnis dan metodologi. Jadi ini project director di sisi konsultan sepertinya yang lebih tepat ya, bukan di sisi perusahaan. Nah, kemudian ada developer ya. Jadi selain application expert tadi juga ada fungsi untuk developer ya, jadi programmernya. Ya, ini benar-benar teknikal pekerjaannya. Jadi ini adalah tindak lanjut ya, tindak lanjut bekerja sama intens dengan application expert. Nah, kalau kita summary seperti ini ya. Jadi di Odoo Project Shareholder, jadi ini adalah orang-orang yang representatif dari konsultan ya atau produk Odoo-nya sendiri. Itu yang kita lihat di Odoo Project Stakeholder. Ya. Jadi ini murni dari konsultan atau orang luar eksternal ya. Nah, sedangkan di sisi dalam itu kita lihat di yang sebelah kanannya yang biru ya. Jadi ada tandemnya. Enggak semuanya itu kan kalau kita belajar kemarin ada vendor led implementation gitu kan. Kalau vendor led implementation berarti semua yang ambil kemudi adalah sisi luar eksternal atau konsultan ya. Tapi selalu ada yang tandeman ya, karena untuk approval itu harus ada pasangan di sisi customer atau klien atau perusahaan tersebut ya. Jadi di sini di bagian kanan kita lihat ada SPOC Project Manager ya, single point of contact, berarti ini di sisi perusahaan ya, perusahaannya, di tandemnya ya. Jadi project manager yang direct ini ya, project leader atau project ini ya, ini saya kasih angka ya. Ini itu tandem dengan ini ya. Kemudian business analyst, misalkan business analyst ya, ini kan ada nih business analyst kan 2, itu tandem dengan internal business analyst di perusahaan, sisi perusahaan. Nah seperti itu. Ya selalu ada tandemnya. Nah kemudian tandem lainnya ada lagi user. User ini nggak ada di sisi konsultan ya, karena ini adalah orang-orang internal yang dipilih untuk pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi mereka ini orang yang punya knowledge expert
di internal perusahaan ya. Jadi biasanya ini diambil dari orang-orang yang punya posisi misal minimal supervisor dan lama bekerja sudah cukup gitu ya. Kemudian ada key user, maka juga ini ya di sisi customer ya. Ada sponsor, jadi sponsor biasanya adalah orang-orang yang di atas ini ya, kayak project director ya. Jadi ada sponsor, biasanya sponsor tuh orang yang top dalam perusahaan, misalkan CEO perusahaan ya. Memiliki fungsi selain decision maker ya yang tertinggi jika klimaks tidak bisa diputuskan oleh project manager atau project director, maka bisa jadi eskalasi sampai ke sponsor ya. Kemudian dia juga melakukan project control, dan project support. Dia punya otoritas yang besar. Nah, ini ya modelnya kira-kira kalau project team dalam proyek ya gini ya. Kita punya ruangan khusus, terus banyak diskusi, banyak coret-coret di papan, kemudian testing di aplikasi ya. Testing di aplikasi seperti itu. Nah, ini kurang lebih ya proses pekerjaan dalam fase project, dimulai dari inisiasi ya, jadi dari awal-awal, dari kick off ya, dari kick off itu sebetulnya effort pekerjaan kita masih 15%. Jadi yang paling makro di sini ada 80%, itu adalah mulai yang sedang kita masuki sekarang. Jadi ada analisis, configuration, development, import testing ini memakan waktu kita 80%. Ya. Kemudian end user training itu hanya kurang lebih biasanya memakan 5% dari waktu project. Ya, ini secara umum. Nah, ini ya secara umum ya. Ada ROI analysis, ini pasti termasuk inisiasi ya di awal. Ini 15%. Jadi di 15% pertama untuk bikin ROI ya, jadi return of investment. Benar nggak sih kalau aku beli produk Anda, saya bisa break even point-nya kapan? Nah, itu dibahas di sana. Ya, sampai sampai menemukan ya udah kamu terpilih produk ERP-nya, baru melakukan project kick off. Nah, itu 15% pertama. Nah, 80% seperti tadi ya, saya jelaskan banyak macam cycle, analysis, development, validation, dan user training sampai go live adalah 5%. Ya. Dan kemudian untuk continuous improvement ada yang namanya second deployment ya. Jadi misalkan untuk di roll out di cabang-cabang lain atau ada pengembangan fungsi-fungsi fitur baru, maka itu di second deployment ya berikutnya. Gap analysis ya. Ini dalam masa pre-sales kita lakukan gap analysis. Kemudian juga kita ngitung ROI-nya kapan ini di gap analysis ini cukup penting ya. Jadi output-nya adalah kita melihat apa sih ekspektasi daripada project ya sehingga bisa membentuk project planning dan budgetnya. Jadi gap analysis adalah bagaimana kondisi kita saat ini dengan to be yang mau kita capai. Ya, gap itu yang gap antara kondisi saat ini dan to be atau masa depan itu yang menjadi fokus project ini. Ya, kemudian dihitung return of investment-nya apakah project implementasi ini bisa memberikan nilai tambah atau meningkatkan meningkatkan efektivitas kerja. Jadi dalam bisnis ERP atau kalau sekarang lebih sering ini adalah tentang robot ya. Jadi implementasi robot untuk peningkatan efisiensi ya, misalkan biaya dan sebagainya. Kemudian optimasi orang ya, jadi orang-orang yang misalkan sudah tidak bisa mengikuti kebutuhan saat ini ya. Kalau dulu gudangnya kecil gitu ya, 1, 2, 3 orang cukup dalam satu gudang. Nah sekarang gudangnya besar. Nah tentunya
ditambah banyak orang pasti juga tidak bisa mencukupi ya. Jadi sekarang 3 orang plus robot gitu misalkan ya, 3 orang plus robot. Nah itu nanti dihitung kira-kira pakai robot itu dari segi perawatan, pembelian awal, kemudian apa itu human error, apa robot errornya macam-macam. Nah itu nanti dihitung apakah eh, apakah menguntungkan dibanding saya harus menambah sekian 4 orang ya. Anggap aja satu robot itu mengcover 4 orang. Ya, itu kan dihitung. Ya kalau kita ngomong kalau sekarang kan ya udah dirobotin ya gitu ya. Capek gitu ya. Kalau orang ini susah diatur, dirobotin aja semuanya gitu ya. Tapi yang perlu dipikirkan adalah investasi untuk robot itu enggak kecil ya. Enggak nilainya enggak kecil. Jadi harus proper dalam ini ya, dalam memberikan statement ya. Karena memang yang namanya robot apa ini kan juga melibatkan ini ya psikologi karyawan ya. Bayangkan kalau kalian-kalian gini ya biasa di kiri kanan tuh orang gitu ya, tiba-tiba Anda harus bekerja dengan robot ya. Nah, itu kan secara psikologi harus juga disiapkan ya, mental-mental daripada budaya kerja dan karyawan perusahaan tersebut. Nah, ini kick off ya, tadi bisa dibaca. Ya, ini implementation cycle ya. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kita bikinkan sebagai grafik ya, mulai dari analisis itu ngapain sih? Ya, development ngapain sih? Validasi dan training ya. Jadi minggu ini kita udah masuk mulai analisis ya. Kita masuk analisis dan nanti di ending kita ada UAT, kita masuk ke user training dan acceptance test. Nah, ini jelaskan ya, analisis ngapain sih? Nah, analisis itu adalah mungkin teman-teman ingat ya waktu saya bilang kalau konsultan bisnisnya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngajak orang ngomong ya, nggak bisa membuat orang ngomong dengan lengkap, dengan tuntas, itu agak gawat ya. Karena ketika masuk fase analisis sebetulnya fasenya dimulai dari interview ya, dari interview. Ya, fasenya dari interview. Jadi kualitas bisnis proses, kualitas masalah, kualitas ekspektasi yang mau diharapkan sangat tergantung dari fase interview. Semakin sedikit materi interview yang didapat, maka solusi itu menjadi tidak lengkap ya, dan nanti akan jadi masalah ketika masuk development dan UAT ya. Karena apa? Banyak bisnis proses yang tidak tercover. Ya, ini beberapa aktivitas untuk interview. Ya, reassure the customer, observe how their currently work. Jadi bagaimana kondisi saat ini mereka bekerja ya. Kemudian kita punya mindset juga untuk mereplace ya, jangan mereplikasi. Ya, jadi kita replace dengan bisnis proses terkini yang dibawa oleh produk ERP. Ya, jadi fokusnya adalah di re-engineering. Ya, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, kemudian memberikan choice. Ya, bagaimana kalau tetap ya, walaupun kita merubah bisnis proses perusahaan tersebut, kita harus memberikan beberapa alternatif terbaik ya sesuai dengan aplikasi yang dipilih. Nah, kemudian dari hasil interview nanti akan direview ya, melibatkan expert dan developer, kemudian menentukan prioritas ya, mana yang memang necessary, mana yang optimasi dan sebagainya, atau nice to have ya, atau must to have. Jadi yang namanya nice to have itu sama seperti optimasi bisa ditaruh nomor 2. Ya, kemudian hal analisisnya akan menghasilkan presentasi meliputi scope and highlight, planning and budget, risk and opportunities, dan spesifik demo. Ya, jadi sebelum ditindaklanjuti ke fase berikutnya setelah analisis yaitu development ya. Nah, ini harus dapat lampu hijau ya daripada perusahaan sebelum dilanjutkan. Nah,
Kalau udah tadi lewat, kita masuk konfigurasi. Ya, di sini yang terlibat adalah project leader dari sisi consultant, kemudian studio included. Jadi kalau di Odoo itu ada namanya Odoo Studio ya. Jadi Odoo Studio itu fasilitas dari Odoo untuk mengkonfigurasi secara teknikal ya. Jadi kayak nambah field, nambah report, nambah form itu namanya ada di Odoo Studio. Ya, itu tidak dibahas di mata kuliah ini, tapi itu cukup mudah untuk dipelajari ya. Kemudian juga untuk training special contact of customer ya atau klien dan key user. Kemudian juga nanti mau masuk implementasi, kita ada proses data import ya. Jadi kita menarik data-data yang existing ya, diimpor. Kemudian mana yang master data yang akan dinaikkan, mana yang history dan macam-macam nanti disiapkan di data import. Kemudian ada specific development ya, bikin program. Ada siapa yang terlibat, ada developer, kemudian ada testing juga untuk misalkan ada bug fix ya. Jadi kalau Anda nilai itu gini, loh kok ERP ada bug ya, Memang ERP jelek, masih perlu ada bugnya. Jadi gini ya, jadi tidak ada produk apapun itu sempurna ya di dunia ini ya. Tapi biasanya produk IT yang mahal itu biasanya seringkali itu bugnya sedikit gitu ya. Nah, bug itu bisa juga bukan dari produk, tapi di-trigger dari apa? Dari bisnis proses yang kita custom, yang kita modifikasi. Ya, ini yang nanti akan bisa menimbulkan bug ya, karena core dari ERP-nya itu tidak bisa membaca kondisi yang sangat khusus itu ya. Jadi harus dilakukan adjustment, penyesuaian ya. Ya, kemudian validation training sama kemudian go live. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau tadi saya bilang kalau di lawyer office mungkin timnya kayak gini aja ya. Enggak terlalu ini kalau kita lihat ini berapa orang ya. Kalau selain end user ada business advisor, ada project leader, PM dan BA, kemudian ada expert dan developer ya. Kemudian dari sisi lawyer office cuma ada project manager dan business analyst dan juga end user. Nah, kurang lebih kayak gini ya, kayak lawyer office sederhana. Nah, kayak ya, project plan-nya juga sederhana ya, durasinya cuma beberapa minggu selesai dan seterusnya. Nah, kalau consulting company modelnya seperti ini. Wah, lebih banyak ya. Lebih banyak orang-orang yang terlibat dalam consulting company. Dalam case consulting company ya. Nah, fasenya juga lebih panjang, ada fase 2, fase 1, fase 2. Ada fase 1, fase 2. Nah, kemudian dalam project durasinya beberapa bulan ya. Kemudian ada fase 1, fase 2. Dan ya, jadi lebih planningnya lebih panjang. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan terkait Odoo, metodologi Odoo ya. Jadi materi ini membantu Anda nanti melihat ekspektasi juga untuk, oh kira-kira kalau saya mau jadi konsultan Odoo itu, saya mau di mana posisinya. Nah, itu ada jabatan-jabatan yang spesifik dengan Odoo. Oke. Oke, sebelum masuk sales mungkin kita break sebentar ya. Jadi sekarang 7.56, nanti kita kembali di jam 8 lebih 1 untuk modul sales. Oke, terima kasih. Oke, baik kita lanjutkan untuk masuk sales ya. Jadi slide yang muncul adalah terkait konsep in ERP ya.
untuk khususnya dalam proses penjualan ya. Nah, penjualan ini kita bahas awal karena bagian yang cukup penting ya dalam suatu bisnis pasti ada fungsi jualan. Tetapi nanti di ERP-nya kita tetap perlu beberapa hal ya yang perlu dipersiapkan, misalkan sesuai blueprint ya. Kalau mau jualan berarti kita juga harus tahu produk ya, tahu produknya apa. Jadi walaupun sales tapi kita ada sedikit hal yang sudah mulai dipersiapkan terkait di supply chain ya. Jadi kayak material, kemudian gudang dan beberapa pernik-pernik lainnya. Nah, untuk sales cukup secara bisnis proses standar itu cukup sederhana ya. Jadi kalau kalian pun sudah pasti mengalami ya, karena mungkin kalian adalah sebagai customer ya. Jadi Anda beli ke toko ya, atau ke supermarket atau ke mall itu Anda pasti pernah mengalami fase ini ya untuk membeli suatu produk di mana kalian sebagai sisi customer. Tapi ada pula mungkin yang dari kalian juga sudah punya pengalaman. Oh, saya juga pernah menjual kok Pak, pernah terlibat penjualan, pernah punya toko online dan sebagainya. Nah, nilai-nilai ini secara otomatis itu sudah Anda alami ya. Jadi Anda eh, mau tidak mau itu sebenarnya sudah mengalami yang namanya bisnis proses adalah penjualan ya. Yaitu di mana kalau kita lihat di gambar dimulai dari kita sudah pasti clear ya harganya berapa. Itu udah clear. Ya kita udah clear harganya berapa, maka kita lanjut ke proses dari toko atau dari mall dia melakukan transaksi pencatatan sales order ya. Jadi ada transaksi sales order. Kemudian nanti di balik layar orang gudangnya nyiapin barang ya. Kalau di toko-toko yang kayak Alfamart, Indomart itu fungsinya ya Anda itu sebetulnya sebagai warehouse ya, ngambil-ngambil sendiri, langsung dimasukkan ke tempat barang ya. Berarti Anda itu secara nggak langsung di transaksi seperti point of sale di Alfamart dan Indomaret itu Anda fungsi pick, pack, and ship ini ada di Anda, di customer ya. Jadi nggak perlu dibantu dari orang gudang. Kemudian nanti setelah Anda pilih, kemudian Anda pilih-pilih, maka nanti akan diberikan invoice ya atau bukti nota kalau Anda udah nilai tagihannya berapa dan Anda sudah membayarnya ya. Dan kalau misalkan barang itu bisa di termasuk barang yang bisa diretur ya, bisa dikembalikan. Ada sebagian barang yang bisa direturkan jika cacat atau rusak dalam seminggu bisa diretur. Nah, maka ada proses lanjutannya terkait retur. Nah, jadi dalam terkait sales ini adalah bisnis proses sederhana dan standar yang terlibat ya. Nah, untuk proses-proses harga ini mungkin ada metode pricing yang mungkin membantu kalian ya. Nanti kalau belajar membaca blueprint itu termasuk pricing yang seperti apa. Ini ada beberapa contoh pricing yang ada di yang sehari-hari kita tahu ya, yang umum digunakan. Belajar pertama tentang markup pricing ya. Jadi markup pricing ini adalah cara penentuan harga yang paling simpel ya, sederhana aja. Jadi di sini kalau Anda tahu HPP produknya berapa ya, harga pokok produk ya. Ya, jadi kalau kita tahu sebetulnya harga pokok produk itu dibentuk dari variable cost dan fixed cost. Ya. Apa sih variable cost? Jadi variable cost itu adalah kalau Anda bikin barang ya, mau bikin 5, bikin 10, itu nanti biayanya beda. Ya, jadi Anda bikin 5, kalau Anda bikin 10 nanti biayanya beda. Ya, biasanya biayanya akan lebih naik ya kalau bikin kalau jual 5 bikin 5 sama bikin 10 pastinya
biaya untuk bikin 10 lebih mahal ya. Jadi variable cost ini nilainya sangat tergantung kuantiti barang. Jadi semakin banyak barang biasanya lebih mahal. Ya, jadi variable cost ini biasanya itu komponen pokok dalam barang ya. Jadi misalkan kita punya yang lagi ngetren ini misalkan tempe gitu ya. Kita jualan tempe. Kita mau nentuin harga tempe itu berapa sih? Nah, kita harus tahu dulu variable cost-nya apa. Oh, tempe itu kalau tempenya semakin kedelainya semakin produksi tempe semakin banyak, berarti kedelainya juga semakin banyak ya. Jadi biaya untuk kedelai dalam komponen dalam barang tempe ini adalah variable cost ya. Nah, sedangkan fixed cost itu adalah biaya kalau misalkan bikin banyak, bikin sedikit itu biayanya sama. Ya, contohnya dalam tadi ya produksi tempe ya. Biasanya fixed cost ini hal-hal yang tidak langsung ya dalam produk. Jadi misalkan apa? Misalkan penerangan ruangan produksi gitu ya. Mau bikin banyak dikit ya lampunya dinyalain gitu ya. Dan itu harganya orang lebih flat ya biaya listriknya. Nah, hal-hal yang biaya yang tidak langsung ke produk itu bisa umumnya masuk fixed cost ya. Fixed cost jadi mau banyak mau dikit produksinya itu biayanya sama. Nah, jadi secara umum untuk menentukan HPP harga pokok produk itu ditentukan dari dua kelompok tersebut ya. Jadi ada biaya yang langsung direct ke produk, ada yang enggak direct ya. Kalau direct itu variable cost, yang indirect itu fixed cost. Ya udah tinggal kita mau jual berapa ya, tinggal kita kali dengan berapa sih kita mau ambil untung. Misalkan mau ambil untung 25%, ya tinggal gampang. Ya, tinggal harga produksi dikali 1 ditambah persentase kenaikan. Nah, maka dapat harga baru. Ya, itu namanya markup pricing. Kemudian ada target return pricing. Target return pricing ini misalkan kita mau menentukan harga kalau misalkan kita misalkan mau break even point, mau jual quantity berapa atau mau jual dengan harga berapa. Ya, jadi ada dua hal yang bisa digunakan untuk menjawab ya target return pricing ini bisa menjawab berapa sih quantity yang mau kita jual supaya cuan kita segitu atau mau kita jual dengan harga berapa ya dengan cuan untuk target cuan yang kita tentukan ya. Jadi kalau misalkan kita punya targetnya berdasarkan kita mau pasang harga berapa, berarti syaratnya ya syaratnya ada kita hitung dulu ya unit cost, harapan returnnya berapa ya dikali biaya investasinya dibagi jumlah unit ya. Jadi untuk menentukan target return berdasarkan harga, kita mau jual berapa ini supaya break even point, kita harus menetapkan jumlahnya berapa yang mau kita jual. Jadi gitu ya, kalau mau tahu harga, kita harus sudah set. Kita mau jual berapa biji gitu ya. Kalau misalkan kita mau jual berdasarkan volume berapa, kita mau jual berapa banyak, ya itu adalah fixed cost dibagi price dikurangi variable cost. Nah, nanti kita hitung ya. Kita coba. Nah, ini dalam ceritanya ini ya, ada perusahaan Intel Itanium Chip ya, dia itu memiliki sales price-nya 250 US dollar ya, di mana variable manufacturing cost-nya 15 dolar ya. Nah, untuk pengembangan dia itu membangun lab baru ya. Lab baru untuk mengembangkan prosesor Itanium, dia perlu suatu lab baru, dia menghabiskan 1 billion US dollar ya atau 1 miliar dolar. Nah, dia pasti perusahaan akan berpikir bagaimana ya aku supaya fasilitas yang baru ini biayanya bisa dibantu dari penjualan, jadi ditutup ya, ditutup dengan harga produk. Nah, ini ada perhitungannya ya. Ya, jadi diketahui unit price-nya 250 dolar, ya harga jualnya 250 dolar, kita di mana harga variable cost-nya 15,
kemudian kita punya fixed cost itu bangunan tadi ya, itu bangunan baru itu $1 billion. Nah, di sini disederhanakan, kita hitung dulu kontribusinya yaitu unit price dikurangi variable cost ya, ada $235 per unit. Nah, supaya break even point, maka tinggal di 1 billion ya dibagi kontribusi 235, maka didapatkan kita harus jualan sekitar 4,3 juta unit ya kalau kita mau jual dengan harga 250. Nah, seperti itu ya. Jadi ini agak matematis, intinya adalah seperti itu. Kita kalau mau balik modal harus jual berapa jumlahnya ya, atau sebaliknya dibalik ya. Kita mau kalau kita jual segini, kapan kita bisa break even point. Itu namanya dalam kelompok target return pricing ya, biasanya dipakai biasanya untuk produk-produk yang memang ada kondisi pembangunan lab baru, ada strategi marketing yang butuh budget besar ya. Jadi kalau Anda lihat kayak beberapa produk ya cellular phone zaman dulu ya, selalu dibandingkan antara Samsung dan Xiaomi ya. Nah, perlu dipahami enggak biaya untuk program-program Samsung ya terkait komersial advertising itu gede banget ya, besar banget. Sehingga di dalam case ini dia setara dengan pembangunan lab ya, bangun lab fasilitas. Jadi nanti semua biaya project advertising Samsung itu harganya diturunkan ke harga produk Samsung yang cukup tinggi ya. Jadi kalau tanya kenapa Samsung kok mahal, lebih mahal dari Xiaomi, karena ada beberapa serapan project-project untuk advertising itu atau periklanan itu dimasukkan ke dalam harga produk unit produknya ya. Itu salah satu komponen advertising. Nah, pervasive value itu ya, itu adalah suatu pricing, kita tentukan suatu pricing karena apa? Kita melihat bahwa kalau customer membeli produk ini, maka dia mendapatkan ekstra lebih kuat ya, lebih reliability. Kemudian misalkan ada fasilitas servis, ada garansi. Nah, itu nilai-nilai itu yang akhirnya ditambahkan ke dalam harga ya. Jadi beda kan, misalkan oh ada dua barang yang sama, tapi satunya tahan lama, bisa dipakai 2 tahun dengan yang 1 tahun. Pasti harga yang untuk 2 tahun lebih mahal ya. Jadi itu ditentukan dari perusahaan. Kalau menurut mereka, menurut hasil pengujian mereka bahwa produk ini lebih bagus daripada produk sejenis lainnya karena lebih tahan lama, lebih bagus, maka harganya akan lebih dimahalkan, beda dengan biasa ya. Nah, contohnya juga ada yang ini ya, ada nilai-nilai tertentu yang tidak hanya durability, tapi ada nilai ini ya, nilai tambah lainnya ya. Di contoh sini adalah terkait parfum ya, ya parfum. Nah, parfum ini kalau kita tahu bahwa nilai tambahnya ini juga dipengaruhi seni ya, seninya mereka untuk membuat suatu aroma, racian formula yang baunya itu laku di pasar saat ini ya. Jadi kemudian, jadi kalau kita hitung-hitung sebetulnya untuk membuat biaya parfum itu enggak begitu tinggi. Ya, bahan-bahan untuk pembuatan parfum. Yang mahal itu adalah formulanya dan rasa percaya diri dari yang pakai parfum itu ya. Jadi oleh sebab itu parfum-parfum ada yang mahal-mahal itu karena itu ya. Karena formulanya untuk membuat kita menjadi daya tarik di suatu kesempatan itu yang mahal ya. Jadi anggap kata, wah untuk bikin parfum itu dengan formula rahasia itu sebenarnya habisnya cuma 50.000 ya, tapi bisa dijual sampai 200.000 seperti itu. Ya, value pricing ini kalau misalkan ada penghematan. Ini seringkali kalau kalian ke mall-mall ditawarkan, oh ada alat penghemat listrik. Nah, Anda bisa saving
dengan beli alat ini sekali lebih mahal sekali aja, tapi savingnya Anda bisa berbulan-bulan ya. Nggak tahu ini kalau saya sih kok nggak percaya, agak nggak percaya ya dengan begitu itu mungkin dari teman-teman ada pengalaman lain. Oh benar Pak, bisa menghemat. Nah itu ya, itu contoh aja. Di luar percaya nggak percaya ya. Jadi sugesti pemberian saving itu bagi orang yang mau membeli itu akan diberikan harga mahal karena apa? Kelak kalian akan bisa dapat saving penghematan ya. Going rate jarang terjadi tapi ada terkait biasanya ini ya apa namanya? Biasanya untuk para perusahaan pemula ya. Jadi perusahaan pemula biasanya itu dia agak bingung menentukan harga. Nanti kalau kemahalan namanya masih baru tapi nggak laku, jadinya nggak laku gitu ya. Nah maka yang paling gampang dia niru kompetitor aja udah. Kompetitor harganya berapa, kalau kita misalkan masih mau mengambil pasar ya kita turunkan dari harga kompetitor ya. Atau terserah mau lebih bawah dari kompetitor atau sama atau lebih tinggi ya. Tapi biasanya kalau perusahaan baru biasanya mengadopsi ya walaupun harga pokoknya misalkan beda, tapi dia tetap mau jual rugi, ya asal ngikutin harga kompetitor. Ya, jadi kalau kita lihat di dunia online itu ya, apa itu kayak Gojek, Grab gitu ya, namanya bakar-bakar uang ya seperti itu ya, dibakar sampai benar-benar duitnya habis ya dan duit investor dan duit perusahaan ya. Jadi selama ada investor nggak ada masalah, mau bakar-bakar sampai habis pun tahun depan dikasih uang lagi kan gitu ya. Jadi ya itulah tantangan bisnis saat ini ya. Tidak ada perusahaan lama yang kalau lama itu kuat gitu ya, gurita gitu ya. Enggak ya. Jadi sekarang itu perusahaan baru pun dengan endorsement yang kuat, terus ada investor yang untuk bakar-bakar duit, jalan ya. Jadi kalau Anda lihat beberapa hari kemarin ya berita tuh ya, Unilever yang dulu raksasanya ya, Unilever ya, kalau produk-produk yang Anda pakai pasti Anda tahu ya, ada yang namanya shampoo, sabun, alat-alat kosmetik mungkin ya, Unilever yang rajanya ya. Nah, kemarin itu ada berita 4 hari lalu atau mereka itu ini mengalami penurunan penjualan ya karena tersaingi dengan produk-produk baru ya yang ternyata secara advertising itu lebih berhasil gitu ya daripada mereka perusahaan lama ya. Jadi perusahaan baru, perusahaan lokal ya kalau di Indonesia ini banyak banget ya kosmetik lokal yang juara ya sekarang ya. Produk-produk lokal gitu ya. Wah, itu yang menggerus kayak P&G, kayak Unilever ya. Jadi itu bagus sekali sih kalau menurut saya ya kebangkitan produk lokal ya. Jadi yang asing-asing itu dikurangi lah, kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian ada action type pricing, ini Pak nggak ini lebih ke terkait ini ya, kayak pricing yang kalau kalau perusahaannya bertipe pegadaian ya. Jadi lebih sempit lagi untuk pricing tipe ini. Nah, itu adalah beberapa contoh pricing ya yang bisa menambah pengetahuan dan wawasan Anda. Nanti kalau baca-baca blueprint, Anda bisa punya pemahaman ini kira-kira kategorinya apa gitu ya. Nah, kita masuk dalam modul sales di ERP ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin menurut saya sudah nggak begitu penting ya. Jadi intinya garis besarnya ERP itu ya pastinya kita bonusannya ya, yaitu dapat meminimalkan data entry error ya, karena program lebih banyak pengecekan dan sebagainya, sehingga bisa memprovide informasi yang akurat dan real time. Ya, kemudian ada beberapa transaksi kita bisa track dalam satu media ya, saya rasa itu umum ya, seperti transaksi invoice, packing list, RMA number ini return ya. Kalau ada proses retur dan payment. Jadi semuanya itu
bisa dilihat dalam single cockpit ya. Jadi saat ini itu sangat mudah sekali untuk mengetrace transaksi ya. Jadi hulu ke hilir itu udah gampang sekarang, nggak kayak dulu ya. Dengan tampilan yang menarik. Jadi kita tahu history end to end-nya dari sales sampai payment dengan single klik kita bisa tahu. Nah, sebetulnya seperti tadi ya saya sampaikan bahwa kalau ini konteksnya adalah proyek SAP. Jadi untuk sales and distribution ya aktivitas seperti ini ya. Jadi ada aktivitas pre-sales ya nomor 1 sebelum terjadinya sales ada proses pre-sales pastinya. Kemudian ada sales order untuk pencatatan transaksi ketika deal order ya. Kemudian juga ada setelah ada pesanan, kita mulai mikir ini mau ngambil dari inventory mana. Ya, ada inventory sourcing, kita pilih, oh ambil dari warehouse A, warehouse B. Nah, itu namanya inventory sourcing. Kalau udah dapat barangnya, ya sudah, mulai kita kirim, kemudian kita bikin billing, untuk kita tagihkan, dan kemudian kita payment. Ya. Nah, untuk project kita kali ini, untuk sales, kita batasi hanya sampai billing ya, teman-teman. Jadi ketika Anda bikin di ERP Odoo, nanti berhentinya sampai billing ya, karena payment nanti akan kita bawa di modul finance ya. Jadi untuk modul sales kita batasi inputan transaksi, persiapan konfigurasi itu sampai billing. Nah, ini ya beberapa aktivitas pre-sales. Ya, jadi terkait harga ya, penentuan harga, kemudian ada penawaran, price quotation, ya, kemudian marketing berjuang untuk supaya goal ya, dia memaintain customer kontak, kemudian ditelepon, ya, kemudian visit dan surat menyurat ya. Jadi dengan IT, dengan CRM, tepatnya ini di fungsi CRM ya, itu udah mudah sekali ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas pre-sales. Nah, sedangkan pre-sales di ERP itu tergantung ERP apa yang digunakan produknya. Ya, kalau sekarang modul sales itu secara default itu sudah memiliki fitur pre-sales. Jadi kalau ERP 10-20 tahun yang lalu itu masih langsung ke sales order. Ya, untuk sales order processing aktivitasnya ya ini ya, merecord ya, menginputkan transaksi sales order. Ya, informasi di collect dari customer juga ya, order-order apa yang mau dia lakukan, barang apa, untuk direkam dalam sales order. Ya, ini ada critical step in sales order processing. Jadi apa-apa sih yang penting dalam pencatatan sales order transaksi adalah kita harus menerima dengan jelas item apa yang dibeli, kemudian menentukan harganya, dan menentukan kuantiti yang ditransaksikan. Ya. Nah, ini kalau menggunakan ERP, tentunya dari sales order pun kita bisa melakukan banyak integrasi dengan yang lain ya, karena ini udah menggunakan ERP. Jadi salah satunya adalah sistem ketika membuat sales order ya, dia juga langsung otomatis mengecek ya, terkait kredit limit ya. Jadi biasanya kalau setiap customer yang besar-besar itu diberikan namanya kredit limit. Jadi kredit limit itu tentukan customer A, B, C ini maksimal ngutangnya berapa ya. Kalau customernya udah jangka panjang, penjualannya besar, itu biasanya oh ya dikasih kredit limit 1 miliar. Ya, jadi selama 1 miliar itu belum terpenuhi, maka kalau ada sales order masih bisa dilayani. Ya, tapi kalau sudah melebihi maka nggak bisa.
tidak bisa dilayani atau diberikan fasilitas harus dirilis oleh direktur misalkan ya atau general manager dan seterusnya ya. Jadi hanya yang customer yang memiliki kredit cukup ya, maka order bisa dilanjutkan. Nah, ini salah satu fitur standar di banyak ERP ya. Dalam setiap pembuatan sales order selalu ada pengecekan. Nah, inventory sourcing kita tadi menentukan kita mau ngambil barang di mana. Ya, kalau pakai sistem ya itu bisa kita cek melalui sistem. Ya, nggak perlu lihat ke gudang, nengok-nengok dan sebagainya. Ya, jadi kita itu istilahnya dalam ada terminologi di modul sales yaitu ATP ya, available to promise. Jadi yang ngecek ketika SO buat SO dia udah yakin, oh stoknya ada Pak, nah, atau oh stoknya bisa ya Pak, nunggu 2 hari lagi ya. Nah itu bisa dilakukan di ERP. Jadi ketika bikin SO, admin salesnya bisa ngonfirmasi, Bapak ini kita barangnya nggak ready, apakah masih berkenan menerima barang 2 hari lagi. Nah itu bisa dipastikan ya untuk menggaransi service level dari perusahaan itu bagus ya, jadi nggak PHP ya, jadi bilang ada tapi ternyata nggak ada gitu ya, atau sudah janji langsung kirim ternyata barangnya ready-nya beberapa hari lagi ya. Itu makanya ada available to promise, garansi bahwa ketika ada transaksi sales order kita bisa ngirim barang. Ya, itu nanti banyak pengecekan. Kalau kita lihat di slide, dia ngecek di inventory, kemudian juga ngecek apakah ada rencana produksi ya. Jadi untuk janji kalau misalkan memang barang nggak ready, oh ternyata ini lagi produksi, mungkin besok bisa dikirim. Nah itu bisa disampaikan ya sehingga customer bisa nyaman ya dipuaskan untuk informasi yang akurat ya. Itu seperti saya bilang tadi bisa menghitung kira-kira shipping time-nya kapan ini, ready-nya kapan barangnya. Nah, itu ditentukan ya shipping time. Nah, kemudian kalau dari SO tersebut Pak misalkan customer mau, wah iya nggak apa-apa saya nunggu deh. Nah, sistem bisa langsung juga karena banyaknya SO yang orang-orang bisa nunggu tadi, maka sistem juga bisa mengasih proposal ke bagian produksi untuk apa? Untuk meningkatkan rencana produksi. Nah, itu bisa dimungkinkan. Nah, kemudian kalau ke delivery atau seringkali kita sebut sebagai surat jalan ya atau pengiriman. Itu ada delivery di SAP ya. Jadi intinya ya menyiapkan dokumen-dokumen agar warehouse bisa menyiapkan barang dan bisa mengirimkan ordernya tersebut. Jadi orang gudang akan bekerja berdasarkan dokumen dari delivery ya. Ada rencana pengiriman. Jadi setelah prosesnya selesai, di gudang sudah diambil barangnya, di-pack, maka proses shipping bisa dilanjutkan dan nanti ketika kita melakukan surat jalan, maka itu langsung berintegrasi dengan supply chain management, SCM atau modul material management untuk apa? Untuk mengurangi stok di dalam inventory system kita. Ya, jadi nggak hanya membuat surat jalan, tapi melakukan updating ke modul-modul yang lain. Ya, tadi saya ngomongnya di supply chain, stoknya berkurang. Tapi selain supply chain juga berintegrasi dengan accounting. Dia langsung melakukan penjurnalan otomatis. Ya, jadi nanti ada yang nggak paham jurnal itu apa ya. Jadi singkatnya dulu ya. Jurnal itu adalah kaitannya akuntansi. Akuntansi harus tahu semua aktivitas perusahaan yang memiliki nilai ya. Jadi transaksinya itu memiliki nilai. Jadi untuk sales itu kan ada sales order, ada surat jalan, ada invoice. Nah, mulai dari surat jalan itu sudah ada jurnal, harus ngomongin ke accounting. Hey accounting, aku lagi mengeluarkan barang ini loh untuk jualan.
Nah, itu namanya jurnal. Ada dokumen jurnal yang diperuntukkan orang akuntansi. Jadi selain orang gudang tahu kalau barangnya berkurang, orang accounting yang kita sebut maha tahu juga dia dapat dokumen. Ini loh, kita lagi jual, lagi ngirim gitu ya. Nah, nanti kalau pas di-invoice-kan, nah sekarang beda. Setelah di-invoice-kan, orang gudang nggak dapat info apa-apa. Memang dia nggak perlu. Jadi ketika kita bikin invoice, tidak ada dokumen yang diinformasikan ke gudang atau inventory, tapi tetap ada jurnal invoice yang diposting untuk kepentingan akuntansi. Nanti ada jurnalnya ya. Jadi di sini saya sampaikan untuk modul sales, untuk delivery dan invoice harus ada jurnal akuntansinya ya. Jadi itu untuk menceritakan. Jadi jurnal invoice itu menceritakan supaya accounting tahu, oh hari ada kejadian penagihan ya untuk surat jalan nomor sekian harganya berapa, piutangnya berapa, kemudian pajaknya berapa, lunas atau apa bayarnya kredit atau enggak. Nah, itu ada namanya jurnal. Nanti kita lihat bertahap ya. Nah, billing, invoice atau billing ya. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah mulai sedikit di gambar ini dijelaskan ya. Jadi ketika billing itu accounting itu secara transaksi kan ngeprint ya, mengeprintkan dokumen billing dan mengirim ke pelanggan ya. Ini ada tagihan sejumlah sekian. Nah, di sini dijelaskan ya di gambar bawah. Ketika sales order management transaksi delivery ya akan dilanjutkan untuk membuat invoice. Seperti itu ya. Nah, tadi saya bilang ketika invoice ya selain delivery di invoice ketika bikin invoice ada yang namanya jurnal atau dokumen transaksi yang info ke accounting ya. Kita lihat ini ya panah ke bawah ini ya. Ada otomatis dokumen posting tambahan untuk menjelaskan, hey accounting, aku lagi nagihin loh ya. Nah, ini maka nanti akan terbentuk jurnal seperti ini ya. Ada jurnal yang mencatat penambahan piutang ya, misalkan penjualannya kredit. Oh, piutangnya bertambah si A karena penjualannya kredit. Jadi piutang piutang ya kalau ngomong hutang ya itu piutang ya untuk customer ya. Jadi piutang customer. Nah, nanti kalau hutang itu biasanya kita ngomong hutang vendor, kita punya hutang ke pelanggan, ke supplier. Kalau kalau customer ke kita itu ngomongnya piutang ya, hutang customer ke kita. Nah nanti dicatat piutangnya berapa di jurnalnya, nanti pajaknya berapa, kemudian pendapatan dari penjualan nanti berapa. Nah itu akan disimpan namanya nanti ada jurnal ya atau accounting dokumen gitu. Jadi ini teman-teman yang sudah mengambil atau paralel ya mengambil mata kuliah seperti sistem informasi akuntansi dan sejenisnya itu kalian sudah terbantu ya di topik ini sedikit dikulik tentang jurnal ya. Walaupun untuk otomatis ya, jadi Anda nggak usah terlalu bingung, cuma harus memastikan settingan yang Anda buat itu menghasilkan jurnal yang benar ya, jurnal yang benar. Nah ini payment, nanti habis invoice keluar akan kita lakukan payment ya. Nah ini flow-nya dari order sampai terjadi invoice. Ya, invoice. Nah di sini saya bilang kalau saat ini dari aplikasi itu sangat mudah sekali untuk kita bisa mengetrack ya order ini di delivery oleh siapa, nomor dokumen berapa, invoice-nya berapa, sampai jurnal-jurnalnya apa nih. Jurnal surat jalannya terkait keluar barang, dan jurnal invoice terkait pengakuan piutang customer, pajak PPN ya. Kalau kita jual kan ada pajak 10%. PPN, pajak pertambahan nilai,
juga pendapatannya berapa nih. Ya kita jual nih cuannya berapa, pendapatannya berapa. Nah ini dicontohkan ya. Kita bisa nge-track per dokumen. SO-nya nomor sekian, delivery-nya nomor sekian, gudang mengeluarkan dokumen sekian, kemudian invoice dokumen sekian, dan nomor dokumen jurnal akuntansinya berapa. Nah ini di ERP, kalau level Anda cukup tinggi, level usernya ya, Anda bisa melihat semua transaksi ini. Ya, tapi kalau Anda di dunia nyatanya itu orang sales nggak boleh lihat accounting biasanya gitu ya. Orang sales hanya boleh bikin SO. Orang orang sales bisa bikin SO dan delivery. Kemudian posting gudang dilakukan oleh orang gudang. Ya, penagihan invoice dilakukan oleh teman-teman accounting. Nah, itu tidak boleh orang departemen lain melakukan pekerjaan lain, nggak boleh ya. Jadi semuanya sudah dibatasi. Tapi kalau Anda levelnya admin yang besar, admin sistem, nah Anda bisa lihat semua ini. Ya, semua rentetan transaksi ini Anda bisa lihat dengan mudah. Ya, ini tadi ya saya sampaikan tentang jurnal ya. Jadi untuk accounting dokumen terkait order sampai invoice ya. Ketika surat jalan, ini ya, ketika surat jalan mana ini? Ini ya, ketika surat jalan, ini gudang kan mengeluarkan barang. Ini ada pencatatan jurnal, akuntansinya seperti ini. Ya, jadi inventory kredit atau berkurang, COGS atau harga pokok penjualan bertambah, debit ya. Jadi kalau ini bacanya sisi kiri ya, ini debit, ini kredit. Ya, jadi inventory berkurang berarti kredit, COGS bertambah berarti debit, di sisi debit. Ya. Kemudian di billing juga sama, di billing tadi kan saya sampaikan terjadi pencatatan, ya sama ya ini ya. Contohnya ini, ketika ada billing maka akan diposting yaitu penambahan AR ini account receivable. Dalam sehari-hari dalam bahasa Indonesia kita ngomongnya piutang customer. Maka kalau ada penjualan kredit maka piutang customer bertambah ya. Jadi ini debit. Kemudian revenue bertambah. Lah bedanya kalau revenue ini bertambah dia di sisi kredit. Ya, jadi dihafal dulu aja. Kenapa kok nggak konsisten ya? Memang ini ada bukunya ya. Kapan kalau nambah sebagai debit, kapan nambah sebagai kredit. Dan itu kalau lama-lama Anda kuasai itu otodidak Anda hafal. Ya, jadi kayak saya ini meskipun IT belajar akuntansi karena apa? Karena ini pekerjaan yang sehari-hari kita temui. Kita ditanyain, kok jurnalnya gini, kok jurnalnya gitu. Nah, itu kadang kita harus punya pemahaman akuntansi. Ya, jadi kalau Anda orang ERP, modul apa aja, ya, apakah sales, apakah supply chain, atau khususnya malah financial accounting, ya harus tahu jurnal. Ya, jadi Anda harus menguasai tentang tata cara penjurnalan. Jadi sementara ini kita telan aja, kita hafalkan ya. Nah, seperti itu. Kalau payment ini curi start aja ya. Kalau ketika terjadi pembayaran, maka apa? Jurnalnya seperti ini. Misalkan dia membayar dengan uang kas ya. Jadi ketika ada pembayaran, maka apa? Piutang customer berkurang. Ya kan sudah bayar kan. Berarti kan harus kita kurangi. Nah, kalau kalau piutang customer berkurang, dia kredit ya karena berkurang. Sedangkan kita terima uang kalau uang bertambah, uang kas bertambah, dia di debit bertambah. Nah, seperti itu. Jadi nanti bantu chat ya teman-teman di kolom chat siapa saja yang belum mendapatkan accounting ya, silakan di chat ya. Maksudnya tentang jurnal ini kalian nggak pernah dapat masih belum ngambil gitu ya, belum ngambil mata kuliahnya. Jadi itu nanti jadi masukan ketika saya menyampaikan modul finance ya. Ya silakan di chat.
Nah, kemudian tentang enterprise structure, jadi nanti kalau Anda baca di dokumen blueprint Allian itu ketemu ya, enterprise structure. Jadi enterprise structure ini adalah memudahkan kalian, suatu cara kalian untuk tahu organisasi enterprise ya. Jadi bukan struktur organisasi karyawan. Seringkali kalau saya lihat di blueprint teman-teman yang dulu, itu isinya malah, oh ada direktur, ada general manager, ada manajer, ada karyawan. Bukan ya. Enterprise structure bukan itu. Jadi enterprise structure yang ada di sini adalah untuk menjelaskan organisasi perusahaan. Ya, contohnya di tampilan. Jadi kita harus tahu bagaimana hubungannya antara company, perusahaan, kemudian dengan cabang-cabang yang ada, kemudian eh, cabang plan ini adalah untuk produksi ya, ada pabrik ya. Kemudian pabrik itu punya definisi apa warehouse-nya, ada warehouse A, B itu dijelaskan. Kemudian bagaimana divisi menjualnya. Ya, kita contohkan seperti Peter Snacker ini adalah perusahaan yang menjual makanan kesehatan, ya, snack bar. Nah, perusahaannya satu, ini sederhana ya, sederhana. Perusahaannya itu ada satu. Kemudian ternyata dia nggak punya cabang mana-mana, ya cuma satu itu aja. Pusatnya cuma satu, cabangnya nggak ada, berarti ya cuma satu. Nah, otomatis tempat itu dibuat satu-satunya untuk produksi, berarti punya plannya satu. Ya, kemudian di plannya di plan atau tempat pabrikan itu ternyata warehouse-nya ada dua, dibagi berdasarkan orderan orderannya yang banyak atau kecil ya, jadi dibagi dua. Ya, mungkin kalau large order gudangnya dibikin lebih gede gitu ya, karena menyimpan banyak orderan yang besar-besar, yang banyak-banyak. Nah, satunya ada small mungkin di gudang yang lebih kecil ya. Jadi ada dua gudang. Jadi nomor satu dan nomor dua. Nah ini jiwa-jiwa ini perlu dimasukkan dalam struktur ERP Anda. Ya. Kemudian penjualannya, karena penjualannya juga terpusat, mati dia ada satu. Ya, di mana divisinya dibagi dua, ada wholesale, ada direct sales. Ya, ada dua kelompok. Jadi wholesale untuk pengelompokan untuk transaksi-transaksi yang dalam jumlah besar, ya. Kemudian direct sales ini untuk yang penjualan retail yang kecil-kecil ya, yang jual 1, 2, 3 biji dan seterusnya. Nah, dari enterprise structure ini membantu kita supaya kita bisa memasukkan jiwa ini ke dalam konfigurasi ERP masing-masing. Ya, jadi misalkan akan timbul pertanyaan dari struktur ini. Contohnya apa? Saya ini orang gudangnya small order packing area, ini ya. Saya pengen tahu dari sistem barang-barang apa aja yang ada di wilayah gudang small order dan kuantitinya berapa. Nah itu pasti ada pertanyaan. Ya. Atau misalkan aku pengen tahu nilai penjualan dari divisi direct sales. Berapa sih penjualan bulan ini? Berapa sih penjualan setahun ini? Nah, ERP Anda desain konfigurasi untuk menjawab contoh-contoh pertanyaan tadi. Ya, oleh sebab itu pahami struktur enterprise dari blueprint masing-masing. Ya, supaya definisi enterprise structure tadi bisa dituangkan ke dalam ODO masing-masing tim. Itu ya. Jadi jelas ya. Atau misalkan pertanyaan ketiga, aku ingin tahu laporan reporting laba ruginya perusahaan ini. Ya bisa. Akan nanti dijawab dari ini dimasukkan ke dalam sistem. Ya, maka nanti bisa dikeluarkan dari sistem laporan laba ruginya dan sebagainya. Ya, tapi kalau misalkan struktur enterprise structure-nya lebih rumit dari ini, ya Anda harus bikin sesuaikan. Contohnya ternyata cabangnya ada dua, ya. Ada cabang Surabaya dan Jakarta. Surabaya Jakarta juga punya pabrikannya masing-masing, punya gudangnya masing-masing, punya salesnya masing-masing. Nah, berarti sistem Anda harus juga bisa menjawab seperti itu. Bagaimana laporan laba rugi untuk cabang Jakarta, gitu ya. Atau bisa juga
Oh, saya ingin tahu penjualan wholesale-nya Surabaya. Nah, itu bisa. Ya, jangan nanti cuma bisa menjawab, waduh sistemnya enggak bisa, Pak. Sistemnya hanya bisa menampilkan semuanya. Tidak bisa kita bagi-bagi. Nah, itu berarti apa? Konfigurasi ERP Anda tidak sesuai kebutuhan. Ya, itu yang membuat nilai bagus enggaknya proyek Anda. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Sebelum saya show-kan ini ya, contoh dokumen blueprint yang saya share. Saya lanjut ke dokumen blueprint ya. Karena waktunya juga jalan terus ya. Oke, saya tampilkan dokumen blueprint untuk ini ya, sepatu ya, contoh aja. Berarti nanti Anda akan fokus di blueprint ini adalah poin 1 ya. Kemudian nanti Anda berhenti sampai ini ya, berhenti sampai sebelum supply chain ya. Jadi kalau ini berarti berhenti sampai ya, jadi dihentikan sampai sebelum supply chain. Oke. Jadi saya sedikit review ya, teman-teman bisa buka blueprint-nya masing-masing. Jadi setiap subnya sudah ditentukan ya. Jadi kayak sales distribution di sini. Nomor 1 pasti sales organization. Jadi dijelaskan selalu ada topik pertama tentang business requirement ya. Jadi hasil interview ya. Jadi hasil interview dituangkan bahwa ini adalah toko sepatu, produknya apa namanya dan apalah hal-hal yang lainnya. Kemudian juga dijelaskan bahan-bahannya ya. Seperti itu. Terus kemudian apa namanya? Juga dijelaskan ya, penjualannya bisa ke Jawa Barat. Nah, ini semua informasi ini bisa membantu Anda sudah tahu, oh berarti saya bikin enterprise structure-nya seperti apa. Ya, kemudian strukturnya ya udah jelaskan seperti ini. Jadi nanti ini harus masuk ke dalam struktur ERP ya. Nah, ini juga ada nomor logo retailnya disebutkan, ada harganya. Ini nanti akan masuk di price list ya. Jadi angka-angka ini akan dimasukkan di master price list. Nah, habis business requirement selalu ada business blueprint ya. Jadi blueprint ini sudah mulai ke odo-odoan. Jadi bagaimana dari cerita yang dari business requirement tadi dimasukkan ke dalam odo. Nah, ini mulai ngomong produk odo ya. Jadi apa yang di business blueprint ini harusnya bisa dimasukkan ke dalam odo. Jadi contohnya, untuk business process, untuk struktur organisasi, bagaimana cara masukkannya ke dalam odo? Oh, dimasukkan ke informasi perusahaan, contoh ya. Seperti itu. Kemudian, oh dia ada pelanggan siapa aja, dimasukkan di business partner misalkan. Kemudian untuk standar awal transaksi sales order harus ada jualan barang kan, master barang harus mulai disiapkan. Produknya apa? Ya, kemudian distribution channel dijelaskan di business review, business requirement, oh bisa dijual di A, B, C, D. Nah, ini berarti harus disiapkan. Ya, dimasukkan bagaimana nanti diatur di dalam odo kita menggunakan media apa. Ya.
baca nih. Oh, pakai sales team. Ada yang pakai sales team, silakan. Selama hal itu bisa membantu akomodasi sistem. Ya, kemudian shipping point, tempat pengiriman. Nah, ini bisa dibaca. Ya, kemudian terkait customer and business partner berarti tentang pelanggan ya. Jadi ditentukan jenis pembayarannya apa. Ya, diceritakan dari hasil interview bahwa customer-nya itu ada berapa jenis, ada 2, ada tunai dan non tunai. Ya kan, kemudian ada kredit, kemudian dibagi dalam beberapa kelompok ya. Ada vendor, customer, administrator ya. Ini kalau ini enggak ada di Odoo, nanti jawabannya di Odoo-nya seperti apa ya. Harus ditampilkan. Nah, kemudian ada ekspedisi, ada term of payment, yaitu cara bayarnya ya, atau bayar di awal 50%, sisanya 50%. Nah, ini semuanya dibahas di sini. Terus cara pengiriman barang juga disampaikan, master customer-nya diisikan. Nah, ini sudah mulai bisnis blueprint ya. Ntar saya lihat. Oh ya, sudah masuk ke bisnis blueprint ya. Berarti dari bisnis requirement terhadap customer itu mulai diejawantakan ke dalam sistem Odoo. Dimasukkan, ada jenis ini ya, masuk semua. Ya ini ya, dipasang ya. Term of payment-nya udah di setting. Ada 15 hari, ada yang 30 hari, ada 45 hari, dan 2 bulan. Kemudian juga langsung loncat malah sampai bank account ya. Jadi ini loncat. Padahal kita kan belum sampai itu ya untuk payment ya. Kemudian master customer dimasukkan. Odoo-nya seperti ini. Ya, vendor seharusnya masuk di bagian supply chain ya. Jadi seharusnya ini di supply chain aja. Bisa ditulis nanti akan dibahas di supply chain. Nah, bagian ketiga sales terkait bisnis proses ya. Dari hasil interview kita dapat bisnis requirement. Bisnis requirement ceritakan oh bisnis prosesnya seperti ini ya, dari toko ke toko dan sebagainya ceritanya ya, sesuai hasil interview. Nah, nanti di blueprint baru dijelaskan. Kalau di Odoo bagaimana untuk mengcover bisnis proses yang dibahas di business requirement. Nah, ini ada ceritakan order to billing di sales process, order to billing sales process itu seperti apa di Odoo. Nah, ini udah ya, udah dibahas, ada tampilan sales order, bagaimana cara mengisi invoice order dan setting-settingnya itu dibahas semua. Ya, sampai pelunasan, walaupun pelunasan kita nggak perlu ya, nggak perlu sampai sana. Kemudian untuk pricing, sudah dijelaskan pricing, kita tinggal pakai ya. Nah, ini nggak tahu di Odoo-nya bisa nggak, ini saya nggak tahu. Kalau di Odoo simple biasanya ya. Business requirement-nya dia bila-bila, ada standard price, price discount, macam-macam. Wah, saya ya ini nanti di Odoo-nya Anda harus siasati ya, agar jangan serumit ini. Nah, ya ada standard price, price discount dijelaskan semua. Ya, catatan saya untuk yang topik ini, yang contoh saya buka ini adalah pakailah yang sesuai aja yang dipakai. Jangan ini ada beberapa dari template di copy semua ya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya tekankan di bagian business requirement itu hasil interview ya. Kalau business blueprint, subbab business blueprint itu sudah masuk ke produk Odoo ya. Bagaimana sih cara mendesainnya itu di Odoo. Nah, ini ada accounting posting ya. Jadi terkait tadi sudah saya jelaskan kalau di sales ada 2 transaksi yang terlibat jurnal otomatis accounting-nya, yaitu ketika surat jalan ya dan invoice. Nah, ini adalah jurnalnya ya. Ini harus bisa ditampilkan di Odoo. Ya, jurnal ini ya. Jadi harga pokok bertambah, barang berkurang ya, kredit. Nah, sedangkan kalau jualan, nah sebentar ya, mungkin saya hold dulu ya, saya mohon izin ke sesi berikutnya ya. Ya, terima kasih. Nanti kalau lebih dari jam mata kuliah nanti bisa live aja ya, tapi nggak lama kok. Mohon ditunggu. Terima kasih.